Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang masa kejayaan kerajaan terbesar dan masa kemudiannya. Nah, sebelum kita membahas tentang masa kejayaan tersebut, lebih baik kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami Nuraini dari Prodi KPI ingin mencoba menjelaskan tentang 3 kerajaan terbesar dan masa kemundurannya. Nah, adapun kerajaan pertama yaitu Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Nah, yang pertama itu kerajaan Utsmani. Kesultanan Utsmani mencapai masa keemasannya pada abad ke-16 di era pemerintahan Sultan Salim I. Sang khalifah fokus pada ekspansi di mana mereka ingin menaklukkan Turki di bagian selatan dan tidak ingin kehilangan wilayah penaklukan tersebut. Nah, Sultan Salim I mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan di Zaitun dalam satu payung kekuasaan. Nah, pada abad ke-15 sampai 17 Masehi, Kesultanan Utsmaniyah menjadi kekhalifahan Islam terpenting di Timur Tengah dan sepenanjung Balkan. Nah, tata Sultan Salim I dilanjutkan Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 Masehi. Nah, Turki Utsmani berhasil menguasai lembah Sungai Nil di Mesir dan lembah Sungai Furat hingga ke Gibraltar. Di Afrika Utara, pasukan Turki menahan pasukan kerajaan Spanyol yang menyerang Turki lewat laut. Sang khalifah tidak melupakan kesejahteraan rakyat meski sibuk menaklukkan wilayah. Sulaiman I menyusun berbagai peraturan untuk rakyat dengan berbagai golongan demi mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Nah, Sultan Sulaiman I diberi gelar Al-Kanuni atau ahli penyusun perundang-undangan. Di masa itu, ajaran Islam berkembang pesat dan rakyat hidup sejahtera. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kemunduran kerajaan Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani terlihat setelah Sultan Al-Kanuni wafat pada tahun 1566 Masehi. Nah, kekaisaran ini tidak menemukan pengganti yang kuat hingga pada akhir abad ke-18 serangan negara lain makin gencar termasuk lewat pemikiran. Perang pemikiran menyebabkan munculnya nasionalisme Turki dan Arab yang membuat Turki Utsmani pecah. Setelah itu, muncul gerakan yang menyatakan seluruh muslim berada dalam satu payung pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Nah, selain itu muncul juga Mustafa Kamal Pasha yang mengadakan pembaharuan pengacu pada barat. Pada tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kamal Pasha berhasil meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, pada tanggal 3 Maret 1924 itu dinyatakan kerajaan Utsmani telah runtuh. Nah, selanjutnya yakni kerajaan Safawi di Persia. Nah, kerajaan Safawi mengalami masa kejayaan di era pemerintahan Abbas pada tahun 1587 sampai dengan 1629 Masehi yang berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri dan merebut beberapa wilayah. Pada puncaknya, kerajaan ini menguasai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak, Republik Azerbaijan, Bahrain, Armenia, Georgia Timur sebagai kekuasaan utara termasuk Rusia, Irak, Kuwait, dan Afghanistan, serta sebagian Turki, Suriah, Pakistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Nah, kemajuan juga dirasakan pada bidang ekonomi yang ditandai dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan Kepulauan Gumruh yang diubah menjadi Bandar Abbas. Hasilnya, kerajaan Safawi menguasai perdagangan antara barat dan timur. Kehidupan perekonomian kerajaan juga ditopang oleh hasil pertanian yang melimpah. Pada bidang ilmu pengetahuan, ada beberapa nama ilmuwan yang hebat di era kerajaan Safawi. Siapakah ilmuwan tersebut? Ilmuwan tersebut ialah Baha ad-Din al-Sharaji, Sadar ad-Din al-Sharaji, Muhammad al-Baqir ibnu Muhammad Damat. Nah, sedangkan kemajuan kerajaan Safawi bidang arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik. Nah, itulah masa kejayaan kerajaan Safawi. Nah, sekarang masa kemunduran kerajaan Safawi. Kemunduran kerajaan Safawi dirasakan setelah Abbas I turun tahta pada tahun 1628 Masehi. Pasalnya, para pemimpin setelahnya kurang memperhatikan kemajuan pemerintahan dan rakyatnya.
Selain itu, pergolakan antara golongan Islam, Syiah, dan Sunni juga menjadi penyebab kerajaan mengalami kemerosotan. Kemudian, pada tahun 1722 Masehi terjadi pemberontakan orang Afghanistan yang dipimpin oleh Mir Mahmud yang berhasil menduduki ibu kota Isfahan. Nah, pada tahun 1729 Masehi, Tamhas II sempat merebut istana Isfahan dengan bantuan Jenderal Danir dari suku Kharaj di Rusia dan merestorasi kerajaan. Namun, pada 8 Maret 1736 Masehi, Raja Abbas III akhirnya lengser dan sekaligus menandai runtuhnya kerajaan Safawi. Nah, itulah penyebab runtuhnya kerajaan Safawi. Sekarang kita akan membahas tentang kerajaan Mughal di India. Nah, Kesultanan Mughal mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Akbar pada tahun 1556 Masehi sampai dengan 1605 Masehi. Di bawah kendali Akbar, kesultanan ini tidak hanya maju di bidang politik dan militer, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, arsitektur, seni, dan budaya serta keagamaan. Nah, kejayaan yang diraih Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya, yaitu Jagadir pada tahun 1605 sampai dengan 1628 Masehi. Nah, sultan selanjutnya ini Shah Jahan pada tahun 1602 Masehi sampai dengan 1658 Masehi. Nah, yang selanjutnya Alamgir atau Aurangzeb pada tahun 1658 Masehi sampai dengan 1707 Masehi. Nah, pada periode ini Kesultanan Mughal memiliki pertahanan militer yang tangguh dan sukar ditaklukkan. Stabilitas politik karena sistem pemerintahan yang diterapkan Akbar juga membawa kemajuan dalam segala bidang lainnya. Nah, dalam bidang ekonomi, Kesultanan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Dalam bidang ekonomi, Kesultanan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di samping itu, kebutuhan dalam negeri hasil pertanian itu lain diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara. Bersamaan dengan hasil kerajinan seperti kain tenun, kain tipis berbahan gorit yang banyak diproduksi di Bengal dan Buraj pada para penguasa Kesultanan Mughal. Nah, itulah masa kejayaan kerajaan Mughal di India. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kemunduran kerajaan Mughal di India. Nah, setelah 1,5 abad berada dalam kejayaan, Kesultanan Mughal mulai mengalami kemunduran sepeninggalan Aurangzeb. Para penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Bidang militer dan pertanian yang menjadi tumpuan kebesaran Mughal tidak lagi dikembangkan. Kejayaan Mughal pun secara perlahan hilang akibat satu persatu daerah kekuasaan Mughal melepas diri dan mendirikan kerajaan baru. Nah, memasuki pertengahan abad ke-19, Inggris telah mengandalkan sebagai besar wilayah kekuasaan Mughal. Raja terakhir Kesultanan Mughal, Bahadur Shah II, yang hanya memiliki otoritas atas kota Shajahabad, akhirnya digulingkan setelah memperontakkan India pada tahun 1857 Masehi. Bahadur Shah II kemudian diasingkan ke Myanmar oleh Inggris dan peristiwa ini menandai berakhirnya Kesultanan Mughal. Nah, itulah 3 kerajaan terbesar dan kemundurannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.